Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Tahun wafat Ubaidillah, yang katanya bin Said Ahmad bin Isa, adalah 383 Hijriah. Ini kunci. Harap diingat, agar tidak gagal paham. Setelah dikaji kitab-kitab apa saja yang mencatat nama Ubaidillah yang wafat di Sumal Hadramaut, mari dibandingkan tahun penulisan kitab tersebut dengan kitab-kitab yang tidak membahas nama Ubaidillah sedikitpun. Berikut ini daftar kitab rujukan para nakib di hampir seluruh dunia Islam yang tidak membahas nama Ubaidillah 383 Hijriah. 1. Maqatil at-Talibiyin, karya Abu Al-Faraj Al-Isfahani, abad 4 Hijriah. 2. Tazib Al-Ansab, karya Abu Hasan Al-Ubaidili Al-Husaini, abad 4 Hijriah. 3. Al-Majdi Al-Mahad, karya Abu Hasan Ali Al-Umri, abad 5 Hijriah. 4. Al-Majdi fi Ansab at-Talibiyin, karya Abu Hasan Ali Al-Umri, abad 5 Hijriah. 5. Nihayatul Ikhtisar, karya As-Said An-Nakib Abu Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Al-Akka. Beliau adalah Imam An-Nakib, atau pencatat dan pengawas nasab keluarga Nabi Muhammad, abad ke-6 Hijriah. Di kitab beliau ini tidak ada nama Ubaidillah bin Said Ahmad. 6. Syajarah Al-Mubarakah, karya Fahru Rozi, abad 6 Hijriah. 7. Toroful Ashab fi Marifatil Ansab, karya Sultan Raja Al-Asrof, Umar bin Yusuf bin Rasul. Pada abad ke-7 Hijriah ini, penguasa Yaman dari dinasti Rasuli, keturunan Imam Hasan, melakukan sensus terhadap keturunan Nabi di seluruh Yaman, termasuk wilayah Mirbat, dan jumlah Ba'alawi di masa itu sudah banyak. Hasilnya, tidak ada keluarga Al-Husaini di Yaman di masa itu, yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak kabilah. Dan semuanya diperinci dengan detil dan memuaskan. Tentu saja keluarga Ba'alawi tidak dimasukkan dalam hasil sensus tersebut. Di abad ini belum muncul klaim nama Ubaidillah yang dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Husaini. 8. At-Tazkirah fi Ansab Al-Mutahharoh, karya Ibnu Mahna Al-Ubaidili Al-Husaini, abad 7 Hijriah. 9. Umdah At-Thalib Kubra, karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Inabah Al-Husaini, abad 8 Hijriah. 10. Umdah At-Thalib Sugra, karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Inabah Al-Husaini, abad 8 Hijriah. 11. Al-Ashili, karya Syarif Safiuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu Totoki Al-Husaini, abad 8 Hijriah. 12. Sihahul Akhbar fi Nasabi Sa'adah Al-Fatimiyah Al-Ahyar, karya Sayyid Muhammad Sirojuddin bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad Huzam Ar-Rifai, abad 9 Hijriah. 13. Musyajarah Al-Kasyaf, karya Sayyid Jamaluddin Abdullah bin Abi Al-Barokat Al-Jurjani, abad 10 Hijriah. Sementara, kitab yang menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir, ingat, Abdullah bukan Ubaidillah adalah Nafat Al-Ambariyah fi Ansab Khair Al-Bariyah, karya Abu Al-Fudail Al-Kazimi, abad 10 Hijriah. Kitab ini ditulis kembali dalam Hasanah Syekh Abdullah Zanjani, ulama Syiah, di kota Qum, Iran. Dalam kitab ini dijelaskan, pada tahun 611 Hijriah, Sayyid Abi Al-Jadid Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, telah datang di Aden pada zaman pemerintahan Masud bin Taktakin. Di atas menerangkan, bahwa pada tahun 611 Hijriah, Abi Al-Jadid atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir masih hidup dan sempat bertandang ke Aden. Sedangkan yang diklaim bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir telah meninggal di Sumal Hadramaut pada tahun 383 Hijriah. Antara Abdullah dan Ubaidillah ini tidak mungkin sebagai orang yang sama, karena tahun hidupnya berbeda sangat jauh, hampir 2,5 abad. Kesimpulannya, kitab di atas tidak bisa menjadi rujukan karena kerancuan data tahun. Bagi Abdullah Abi Al-Jadid hidup 611 Hijriah, yang disangka putra Ahmad Al-Muhajir, wafat di era 350 Hijriah. Lalu, anak siapa sebenarnya Abdullah ini? Inilah permulaan kitab-kitab abad ke-10 Hijriah ke atas yang mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. 1. Bahrul Ansab, karya Muhammad An-Najafi, abad 10 Hijriah. Di halaman 52 ada penyebutan tentang silsilah nasab seperti ini: Sayyid Abu Bakar bin Hasan, bin Abu Bakar, bin Salim, bin Abdullah, bin Abdurrahman, bin Abdullah, bin Abdurrahman As-Segaf, bin Muhammad, bin Ali, bin Alwi, bin Muhammad, bin Ali, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad. 2. Bugiatur Rawi dan Daul Lamik, karya As-Sakhawi, awal abad 10 Hijriah.
Ini memang bukan kitab nasab, sebab beliau adalah ulama muhadisin, tapi ini adalah kitab yang mencatat sanad keguguran pribadi Imam Sahawi di biografinya, yang di kitab Daul Lamik Juz 5 halaman 59 di biografi nomor 220. Di halaman ini ada penyebutan nama Ubaidillah bin Ahmad. 3. Al-Mujam, karya Ibnu Hajar Al-Haisami, abad 10 Hijriah. Ini juga bukan kitab nasab. Di sini Ibnu Hajar menyatakan sanad keilmuan di biografi pribadinya, yang tersambung ke gurunya, di mana ke atasnya adalah bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. 4. Tuhfah Al-Azhar, karya Ibnu Syakdam, abad 11 Hijriah. Di kitab ini, Ibnu Syakdam mencatat bahwa putra Ahmad Al-Aba itu ada 3, yaitu Abdullah, Muhammad dan Ali Zainal Abidin. Di sini, Ibnu Syakdam menghilangkan nama Hussein sebagai putra Ahmad, dan menggantinya dengan nama Abdullah, bukan Ubaidillah. Kitab ini tidak dijadikan rujukan primer bagi para ahli nasab, sebab di samping era penulisannya baru, juga sebab adanya ketidakcocokan nama-nama anak dari Imam Ahmad Al-Muhajir di dalamnya, karena pada sumber kitab-kitab yang lebih tua, anak Imam Ahmad itu 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. 5. Khulasyo Al-Athor cetakan Darsadir Beirut, karya Al-Muhibi, abad 12 Hijriah. Ini juga bukan kitab nasab. Di sini Al-Muhibi cuma mencatat biografi orang yang membawa silsilah nasab yang tersambung ke nama Ubaidillah bin Ahmad. 6. Tuhfat Al-Muhibin wal Ansab, karya Abdurrahman Al-Ansori, abad 12 Hijriah. Kitab baru, bukan data primer dan terputus dengan kitab-kitab primer. 7. Nubzat Latifah fi Silsilati Nasab Al-Alawi, karya Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail, abad 13 Hijriah. Kitab baru, klaim internal dan tidak tersambung dengan kitab-kitab primer yang berurutan di abad-abad sebelumnya. 8. Itisal Nasabil Alawiyin wal Asrof, karya Umar bin Salim Al-Atas, abad 13 Hijriah. 9. Syamsu Zahiroh, karya Abdurrahman Muhammad bin Hussein Al-Mashhur, pertengahan abad 13 Hijriah. Dalam sebuah artikel, disebutkan banyak orang Yaman yang disambungkan ke Imam Ali Al-Uraidi, terutama kepada Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Dan banyak perbedaan tentang nasab Ahmad bin Isa ini. Tetapi mereka semuanya sepakat, tidak ada anaknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah dalam seluruh kitab nasab primer, sebagaimana diperinci di atas. Padahal banyak orang Yaman yang mengklaim dirinya dan disambungkan dengan Ubaidillah ini. Justru, yang memungkinkan nama Abdullah ini adalah saudara dari Ahmad bin Isa itu sendiri, dan bukan anak. Berikut ini saudara Sayyid Ahmad bin Isa yang memiliki nama Abdullah atau Ubaidillah. Abdullah Al-Anaf, Ubaidillah Al-Akbar, Ubaidillah Al-Ahwal, Ubaidillah Al-Asgor. Saudara Ahmad bin Isa disepakati ahli nasab hanya 7 yang berketurunan. Yang memiliki anak hanya yang bernama Abdullah Al-Ahnaf, yaitu Ismail, dan tidak ada yang bernama Alawi. Dan awal penyebutan nama Ubaidillah baru di pertengahan abad 10 Hijriah oleh Muhammad Al-Madani, yang mengarang kitab berjudul Tuhfatut Thalib. Dan dari sini jelas gagal atau sangat diperdebatkan tentang sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Karena nama Ubaidillah ini baru muncul hampir 700 tahun kemudian, dan dicantolkan ke seseorang misterius yang diklaim Ba'alawi sebagai datuknya yang bernama Ahmad bin Isa. Di mana bapak dan anak ini katanya hijrah dari Basra memutar hampir 3.000 km, melalui Syam untuk transit di Makkah, pada tahun Koromitoh menjara besar-besaran harta penduduk Makkah, dengan membunuh 30.000 jamaah haji, serta mencongkel Hajar Aswad. Dari Makkah baru melanjutkan perjalanan ke Hadramaut, bersama rombongan 77 orang, dengan membawa harta yang banyak, serta kemudian meninggal di Husaisah Hadramaut Yaman. Untuk lebih menguatkan argumentasi tersebut, mari kita kaji secara literasi melalui kitab-kitab nasab dari abad ke abad. Kitab abad ke-5 Hijrah. Pertama, Kitab Tazibul Ansab wa Nihayatul Alqab yang dikarang Al-Ubaidili, wafat 437 Hijriah, abad 5 Hijriah, ketika menerangkan tentang keturunan Ali Al-Uraidi tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya, yaitu Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad Al-Aba bin Isa, yaitu Muhammad. Kutipan dari kitab tersebut seperti berikut ini. Dan Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, diberikan gelar An-Nafat. Sebagian dari keturunannya adalah Abu Ja'far Al-A'ma, yang buta, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, ia buta di akhir hayatnya. Ia pergi ke Basrah menetap dan wafat di sana. Dan ia mempunyai anak, saudaranya di Al-Jabal, atau gunung, juga mempunyai anak. Al-Ubaidili, ketika menyebutkan nama keturunan Ahmad Al-Aba bin Isa,
hanya menyebutkan satu sampel dari keturunannya, yang di dalam sampel itu ada anak Ahmad Al-Abah yang bernama Muhammad. Namun ia tidak tegas apakah Ahmad Al-Abah hanya mempunyai anak bernama Muhammad atau masih ada anak lainnya. Dari sini kesempatan ada nama anak lain bisa masuk masih terbuka. Yang menjadi catatan adalah, Ul-Ubaidillah hidup bersamaan dengan hidupnya Alawi bin Ubaidillah. Ketika Alawi wafat pada tahun 400 Hijriah, umur Al-Ubaidillah sudah 62 tahun. Namun ia tidak mencatat nama Alawi sebagai keturunan Ahmad Al-Abah. Kedua, Kitab Al-Majdi fi Ansabit Tolibin karya Said Syarif Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nassabah, wafat 490 Hijriah. Ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin Muhammad An-Nakib, ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad, yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dauri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Sama seperti Al-Ubaidillah, Al-Umri hanya menyebutkan satu anak saja dari Ahmad Al-Abah. Kutipan lengkapnya seperti di bawah ini. Dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah yang dikenal dengan Al-Nafat, karena ia berdagang minyak nafat, sejenis minyak tanah, ia mempunyai keturunan di Baghdad dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dauri di Baghdad. Aku melihatnya wafat di akhir umurnya di Baghdad. Ia anak dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad, An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Al-Majdi fi Ansabit Tolibin, Al-Umri, Maktabah Ayatullah Usma Al-Marashi, tahun 1442, halaman 337. Dari kitab Al-Majdi karya Al-Umri tersebut, disimpulkan bahwa salah seorang anak dari Ahmad bin Isa bernama Muhammad, yang demikian itu sesuai dengan kitab Tahzibul Ansab karya Al-Ubaidillah. Perbedaan dari keduanya adalah, Al-Umri menerangkan tentang keturunan Ahmad bin Isa yang bernama Muhammad bin Ali di Basrah, sedangkan Al-Ubaidillah menerangkan tentang anak dari Muhammad bin Ali, yaitu Al-Hasan, yang sudah pindah ke Baghdad. Kedua kitab abad 5 ini sepakat, bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Muhammad. Ketiga, Kitab Muntakilatut Tolibiyah karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba, wafat 400-an Hijriah. Yaitu sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abi Tholib, menyebutkan bahwa keturunan Abi Tholib yang ada di Roe adalah Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Seperti diketahui, bahwa keturunan Nabi juga sekaligus adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Kutipan kitab Muntakilatut Tolibiyah tersebut sebagai berikut. Di kota Roe, ada keturunan Abu Tholib bernama Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi. Keturunannya, Muhammad bin Ahmad, ada 3, Muhammad, Ali dan Husain. Muntakilatut Tolibiyah, Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba, Matba'ah Al-Haidariyah, Najaf, tahun 1388 Hijriah atau 1968 Masehi, halaman 160. Dari kutipan itu Ahmad bin Isa disebutkan mempunyai anak bernama Muhammad, sama seperti kitab Tahzibul Ansab dan kitab Al-Majdi. Abad kelima konsisten berdasarkan 3 kitab di atas, bahwa yang tercatat dari anak Ahmad hanyalah Muhammad bin Ahmad bin Isa. Tapi ketiga kitab itu tidak menegaskan, bahwa Ahmad hanya mempunyai satu anak. Jadi bukan berarti tidak ada anak yang lain, karena tidak ada kalimat penegasan dari ketiga kitab itu. Kitab abad ke-6 Hijrah, Kitab Asy-Syanjarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fahru Razi, wafat 604 Hijriah, menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu sebagai berikut. Adapun Ahmad Al-Abah, maka anaknya yang berketurunan ada 3, Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roe, Ali yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisaburi. Al-Syajarah Al-Mubarakah, halaman 111. Dari kutipan di atas Imam Al-Fahru Razi tegas menyebutkan, bahwa Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Muhajir hanya mempunyai anak 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Ahmad Al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fahru Razi, tidak ada yang tinggal di Yaman. Imam Al-Fahru Razi, penulis kitab Al-Syanjarah Al-Mubarakah tinggal di kota Roe, Iran, di mana di sana banyak keturunan Ahmad Al-Abah dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Tentunya informasi tentang berapa anak yang dimiliki oleh Ahmad Al-Abah ia dapatkan secara valid dari keturunan Ahmad yang tinggal di kota Roe. Dalam kitabnya itu Imam Al-Fahru Razi dengan tegas menyebutkan, nama anak Ahmad Al-Abah bin Isa hanya 3. Dari sini kesempatan masuknya nama lain sudah tertutup secara ilmiah, kecuali ada kitab semasa atau yang lebih dahulu ditulis yang berbicara lain. Kitab abad ke-7 Hijrah Hijriyah,
Kitab Al-Fahri fi Ansabi Tholibin karya Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Marwazi, wafat 614 Hijriah, menyebutkan yang sama seperti kitab-kitab abad kelima, yaitu hanya menyebutkan satu jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Adapun kutipan lengkapnya adalah, sebagian dari mereka, keturunan Isa an-Nakib, adalah Abu Ja'far, Al-A'ma, yang buta. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah, ia punya anak di Basroh, dan saudaranya di Al-Jabal di kota Qum, ia punya anak. Al-Fahri fi Ansabi Tholibin, Sayyid Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Mawarzi, Tahqiq Sayyid Mahdi Ar-Rojai, halaman 30. Sampai abad ke-7 ini, tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah, dan pula tidak ada disebutkan Ahmad punya keturunan di Yaman. Kitab abad ke-8 Hijriah, Kitab Al-Ashili fi Ansabi Tholibin karya Sofiyuddin Muhammad Ibnu At-Tohtoki Al-Hasani, wafat 709 Hijriah, menyebutkan satu sampel jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu melalui anaknya yang bernama Muhammad bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Dan dari keturunan Ahmad bin Isa an-Nakib adalah Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Ja'far Muhammad bin Ahmad. Al-Ashili fi Ansabi Tholibin, At-Tohtoki, Tahqiq Sayyid Mahdi Ar-Rojai, halaman 212. Demikian pula sampai abad ke-8 ini tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah, dan pula tidak ada disebutkan Ahmad punya keturunan di Yaman. Kitab abad ke-9 Hijriah, dalam kitab Umdatut Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib karya Ibnu Inabah, wafat 828 Hijriah, disebutkan bahwa di antara keturunan Muhammad an-Nakib adalah Ahmad al-Ataj bin Abi Muhammad al-Hasan ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Sebagian dari keturunan Muhammad an-Nakib adalah Ahmad al-Ataj bin Abi Muhammad al-Hasan ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Akbar. Umdatut Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib, Ibnu Inabah, halaman 225.